Para adik-adik dan ibu yang saya hormati, seperti biasa kita akan mengadakan pembacaan Yasin, tahlil dan doa. Yang pertama pembacaan, kita selalu mendoakan kepada keluarga kita, ya, terutama kepada ibu bapak kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah untuk selalu mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan juga semoga Allah menerima amal ibadah kepada orang-orang yang telah mendahului kita, terutama kepada orang tua kita. Mudah-mudahan amal kebaikan dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan yang di dalam kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita selalu bisa mendoakan kepada orang tua kita, dan kita doakan kepada keluarga besar Bapak Widodo. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibunya almarhum Bapak Sutarman bin Karto Paiman dan almarhumah Ibu Masyanti binti Warasono, dan juga kita doakan kepada keluarga Bapak Haryono, ibunya almarhum Mah Rubini binti Iriantinoyo, dan almarhum Bapak Budi Harjo bin Sata, dan keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan juga Allah mengampuninya. Dan kita bacakan doa, kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini bisa mengantarkan semua kebaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merdeka. Ya, kita bisa merdeka. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Nah, fungsi yang pertama, ternyata Allah memberikan kemerdekaan itu bukan hanya sekedar diberikan dengan cuma-cuma. Lihat perjuangan, lihat Bung Tomo dengan teriakan Allahu Akbar. Dengan teriakan Allahu Akbar, Bung Tomo bisa mengusir tentara Inggris yang waktu itu ingin menjajah kita. Ya kan gitu ya, Pak Dadang ya. Jadi teriakannya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu yang menggetarkan rakyat Indonesia, karena Allah Maha Besar. Gitu kan. Itu teriakan Allahu Akbar yang mempersatukan jiwa-jiwa manusia itu, ya, jiwa-jiwanya disatukan. Kemudian dia berani melawan tentara Inggris. Pada waktu itu, tahu nggak? Waktu itu yang dipakai oleh tentara Indonesia apa? Yang dipakai oleh tentara Indonesia, dia senjatanya cuma bambu runcing. Dan itu sudah berlalu. Itu menjadi catatan sejarah bagi kita. Itu menjadi catatan sejarah bagi kita agar kita mengenal, oh iya, ternyata kemerdekaan itu direbut bukan direbut itu nggak mudah. Itu yang pelajaran yang pertama. Berarti nggak mudah. Dan teriakan Allahu Akbar, ya, teriakan Allahu Akbar itu, teriakan Allahu Akbar itu adalah teriakan mempersatukan jiwa. Karena waktu itu umat Islam kita terbesar. Dan kemudian kan 17 Agustus itu pada tahun 1945 itu bertepatan pada bulan, siapa yang tahu? Bulan Ramadan. Kalau nggak salah Ramadan kan? Sejarahnya bulan Ramadan. Jadi 17 Agustus itu, ya, 17 Agustus itu tahun 1945 itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan baik dan bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia pada waktu tahun 1945. Bulan Agustus bertepatan dengan bulan Ramadan. Kita mayoritas terbesar umat Islam dijajah 350 tahun, kemudian ada yang mempersatukan sehingga mengusir penjajah. Padahal kita punya senjata hanya bambu runcing, tapi kita bisa merdeka disatukan dengan kata teriakan takbir Allahu Akbar.
itu menandakan bahwa kekuatan dalam jiwa orang itu adanya di hati, sehingga dia mau melangkah, sehingga dia mau berjuang, memperjuangkan emang menjadi haknya, yaitu tanah air Indonesia. Dan sekarang kita memperingatinya. Itu sejarah, ya kan? Sejarah. Nah, kita sekarang sudah merdeka. Orang tua kita yang berjuang dulu mungkin tidak banyak menikmati hasil kemerdekaan yang dia perjuangkan, ya, yang dia perjuangkan. Dan kakek-kakek kita berdarah-darah, hidup susah, tapi memperjuangkan kemerdekaan, kita yang menikmati. Kita yang menikmati. Yang terpenting bagi kita, selain kita baca sejarah, kita tahu sejarah, bagaimana memanfaatkan sejarah itu, ya, kemerdekaan itu buat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan nih, karena nanti kita bisa jadi dijajah lagi kalau kita nggak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti kamu nih, anak-anak sekarang, ya, ini bisa dijajah lagi kita. Sekarang kita sudah dijajah dengan teknologi, dengan cara kamu punya HP masing-masing, ada HP yang itu salah satu adalah programnya Google. Google ingin semua manusia ketergantungan dengan HP, karena di Google itu semua apa yang diinginkan keilmuan itu ada di HP. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Kemudian sekarang cahaya شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan kepada Bapak Haji Mahyuni selaku Ketua Yayasan Arisalah yang sudah memberikan santunannya kepada anak saya dari usia SD sampai saat ini sudah menginjak usia SMA. Ya, semoga apa yang sudah diberikannya bermanfaat, barokah, dan mudah-mudahan saya berharap anak saya bisa sampai ke jenjang selanjutnya atau ke jenjang S1. Insya Allah. Terima kasih untuk Bapak Haji Mahyuni
atas segala yang sudah diberikan kepada anak saya. Semoga bermanfaat dan juga barokah. Amin amin ya robbal alamin. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان. Arisalah peduli yatim, berbagi berkah, berbagi itu indah, berbagi rezeki melimpah, senyummu adalah kebahagiaan kami. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.